dia jadi seorang chef itu sangat menjanjikan. Oh, mantap. Kalau kata gue sih nggak jauh beda lah dengan profesi dokter yang gitu. Itu makin lo capable, skill, famous, duit yang datang ke lu bukan kerjaan yang Anjay. bukan kita yang cari-cari kerjaan. Oke guys, balik lagi sama gua Rizal di podcast Kebangusan. Di kesempatan kali ini gua mau bahas tentang chef ya. Pasti lu penasaran kan gimana dunia chef itu. Soalnya lu pasti nonton MasterChef kan, Chef Yuna, Chef Arnold. Itu di dapurnya sebenarnya gimana sih cara jadi chef gimana? Terus dinamika kehidupan jadi chef tuh gimana? Nah, ini kali ini gua bareng sama Chef Ricky. Halo Chef. Halo, Apa kabar Chef? sehat, Sehat. baik-baik saja. Jadi gua dulu ketemu sama dia tuh masih beratnya berapa ya? 70. Sekarang berapa Chef? 125 ya. Oh iya, gue lagi sama Aldo juga biasa. Lagi main bareng. Sibuk ngapain sekarang, Chef? Kalau gue sekarang sibuk pasti bekerja ya. Iya. Kebetulan saya dikasih amanah buat mimpin satu perusahaan ya khususnya di kitchen. Cakep. Lumayan punya staff sekitar 20 orangan. Waduh, oke banget. Jadi chef tuh dulu cita-cita atau apa sih sebenarnya? Sebenarnya saya menjadi chef itu bukan cita-cita ya, tapi menerusin bakat ya alamiah gitu. Karena kata nyokap gua dulu dari kecil nih, kalau main bukan main mobilan atau apa, Main tanah. tapi main centong, tahu nggak itu? Kayak cungkil, kayak spatula gitu. Bahkan katel yang buat emak gua masak, gua suka jadiin mainan. Bukan buat main Beyblade, Chef. Bukan. Dari situ gua ya Umur berapa tuh? gua mulai masuk ke dunia kitchen ya, dunia kuliner itu sekitar kelas 2 SMP. 2 SMP. Kelas 2 SMP. Kok bisa? Jadi dulu kakaknya mama punya catering. Nah, tertarik nih kalau ada hajatan, kalau ada nikahan, masak. Mulai dari bantu-bantuin aja, mulai dari ngupasin bawang. Tapi emang Seneng. Bahkan nggak dibayar pun seneng sampai lembur itu sampai malam-malam gitu. Jadi emang bisa disebut emang cita-cita sebenarnya mah. Sebenarnya kalau cita-cita belum sih. Cuma sebatas hobi, suka. Dunia memasak itu ternyata asik. Lebih asik daripada main sama teman-teman waktu itu gitu kan. Jadi ketemu kayak bumbu dapur itu, pisau itu seneng gitu. Daripada waktu itu main sama teman-teman gitu kan. Berarti senang makan. Makan kalau dulu kurang. Tapi senang masaknya. Seneng masak. Bahkan uniknya kalau gua masak jarang gua makan gitu kan. Biar teman-teman gua yang jadi percobaan untuk makan gitu kan. Tapi sebelum jadi chef itu dulu pernah ngapain aja sih? Kalau gue dulu ya mulai dari edukasi ya, dari sekolah dulu. Saya sekolah di salah satu perguruan tinggi khusus kulineri ya. Kalau itu sekarang Akpar itu Akademi Pariwisata. Nah, kebetulan saya ngambil food and beverage, lebih spesifik ke makanan dan minuman. Setelah lulus ada magang tuh. Nah, di situ juga banyak cerita-cerita yang ngebentuk untuk menjadi chef itu. Jadi kalau misalnya dihitung sekarang udah berapa lama sih di dunia kuliner tuh? Kalau saya masuk ke dunia profesional kitchen itu ya, dibayar intinya gitu ya, dari umur 17 tahun. Sekarang umur berapa sih? Sekarang 33. Berarti udah 15 tahun berarti ya? 15 tahun lebih. Cuman profesionalnya mah mungkin 10 tahun ini kali ya? 10 tahun. Karena kebanyakan kan mise en place lah, preparation. Karena kan nggak ujuk-ujuk jadi chef pasti Ada prosesnya? Iya. Nah, proses itulah yang membuat karakter chef itu gitu kan. Pasti beda-beda ya? Ada yang akhirnya Asian gitu-gitu kan ya? Itu kan lebih ke lebih ke spesifikasinya gitu, lebih ke fashionnya dia di mana, di makanan mana gitu kan. Udah kemana aja nih? Kebetulan saya dikasih kesempatan sama Tuhan itu ya Eropa udah, Amerika udah, ASEAN udah. Anjir, ini emang bisa keliling dunia jadi chef? Ya, jadi hobi yang dibayar sekaligus piknik gitu lah. Jadi nggak jadi. Tapi memang bukan itu sebenarnya yang dicari. Apa pengen jadi chef biar bisa keliling dunia nih? Nggak ngeliat itu sebenarnya. Kalau keliling dunia atau berkunjung ke negara atau tinggal saya itu cuman bonus. Dan nggak terpikirkan sebelumnya? Nggak terpikir gitu kan. Cuman kebetulan kerjanya di sana
bekerja ya nilai bonusnya seperti itu. Paling seru di mana sih? Kalau saya paling seru pribadi saya itu di resort ya. Resort di mana? Di resort terutama di Maldives. Wadah. Itu emang bener-bener kayak surga dunia itu. Maldives guys, Alam Maldives. kan. Alamnya itu emang bener-bener pantainya bersih, jernih, biota lautnya pokoknya amazing banget lah gitu kan kalau di resort. Karena dengan di city gitu kan, di city crowded gitu. Ah iya sih. Kemacetan. Jadi, fresh ya. Ya. Relax. Hal yang paling bikin senang dan teringat sampai sekarang tuh apa? Kejadian apa tuh di sana tuh? Kalau best story itu kan bekerja sambil liburan atau liburan sambil bekerja sama aja sih sebenarnya. Cuman ini kan kalau kebetulan di sana itu private tamunya gitu. Jadi private island gitu kan. Jadi orang yang datang itu emang benar private. Nah, yang membuat gua memorable itu ya gua bisa handle orang-orang yang private itu, orang yang penting itu. Kayak artis si A misalkan, dia datang dengan private jet dengan asisten semuanya sampai satu resort itu diblok sama dia gitu kan. Nah, kebanggaan buat gua sama kenangannya itu ya gua bisa handle langsung. Gitu. Biasa orang-orang kayak gitu punya spesifikasi tersendiri terhadap makanan kali ya? Ya, alerginya apa? Sangat. Terutama kalau kayak penyanyi dunia gitu. Banyak requestnya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, disitulah peran pentingnya kita biar kita bisa membuatkan satu makanan yang nggak berefek apa-apa buat dia gitu kan. Jadi safety gitu di makan. Dan memang itu dipersiapkan jauh sebelum dia datang. Biasanya suka ada requisition lah. Seminggu sebelumnya udah ada ini nggak boleh, itu nggak boleh, atau harus ini, harus itu. Jadi mereka itu punya tim. Kalau sebelum berkunjung itu harus udah ada investigasi, udah ada kayak protokoler negara aja gitu kan. Oh gitu ya? Sampai se-strict itu? Ya, karena buat dia itu makanan itu sangat ini gitu. Karena dan memang kalau orang ke Maldives itu bukan buat show, yang buat liburan. Buat liburan. Bekerja sambil liburan ya orang buat liburan gitu kan. Sekarang ngomongin pengalaman paling menyebalkannya apa? Kalau Di mana juga menyebalkan itu ya sebenarnya di cruise ya, di kapal pesiar itu. Oh, pernah di kapal pesiar juga? Pernah. Berapa lama tuh? Lumayan 5 kontrak lah. Nah, 5 kontrak itu biasa satu kontrak itu berapa lama? Kalau ada yang 10 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Jadi 10 bulan di laut? Enggak, kalau kapal pesiar itu yang saya ini tuh tiap hari ngedok, tiap hari ke negara A, ke negara B, tiap hari itu turun karena passenger bukan tanker, bukan muatan, tapi ini passenger itu. Mereka datang untuk berlibur juga, misalkan Meksiko, Hawaii, ngeliling dunia aja gitu. Tapi emang dia nggak kayak dari negara A ke negara B, nggak, tapi muter. Sama, negara, lintas negara, misalkan sekarang di Hawaii, besok kemana gitu kan. Ada Etsy-nya juga. Nah, sebelnya kenapa? Sebel gara-gara nggak pernah balik atau gimana? Sebelnya gimana ya? Ini lebih ke pengalaman sangat pribadi gitu kan. Bisa diceritain kan? Nah, gini ya. Kita kan belajar di sana dengan berbagai negara. Bekerja berbagai karakter. Nah, ketika gua datang sebagai orang baru, belum tahu karakter si A, si B, negara A, negara B. Seperti kayak salah ucap. Kan ada kata-kata kasar yang buat dia itu biasa tapi buat gua nggak biasa gitu karena belum beradaptasi. Dari situ sering cekcok, sering gitu, tapi lama kelamaan ya satu kontrak lewat udah bisa. Cuman yang paling menyebalkan itu bekerja sambil pusing Gimana? mabuk laut gitu kan. Iya, belum gelombang tinggi, Etsy lagi gitu kan. Nah, Chef, dari kayak faktor-faktor seperti itu gitu ya, ngaruh nggak sih sebenarnya kerasa gitu? Apalagi buat makanan kan satu biasa dilihat di MasterChef itu harus dari hati gitu-gitu. Dan faktor-faktor itu mempengaruhi nggak sih? Kalau itu kan bisa diantisipasi. Kenapa dalam satu masakan itu ada standar resipi ya, ada resipi. Kadang resipi itu kan udah baku tuh, udah misalkan ininya segini, garamnya segini atau itu kan udah baku. Jadi chef harus bisa menciptakan makanan itu orang lain juga masak harus sama, gitu. Nggak ada alasan misalkan gua lagi pusing lagi ini. Tapi secara manusiawi emang sering terjadi gitu kan. Kadang pusing. Ini itu lebih ke ngeganggu konsentrasi. Benar. Tapi kalau kita ngikutin standar resipinya itu
siapapun makan. Tapi bakal beda nggak sih kita makan di darat sama di laut itu rasanya? Sebenarnya sih sama sih. Kalau ya dari segi kalau sebenarnya resepnya sama ya sama gitu. Tergantung orang yang memasaknya. Oh. Gitu. Kita kan sering tuh banyak di internet atau apa resipi, tapi ketika kita memasak kok beda gitu. Kadang-kadang kita masak bareng nih kok beda hasilnya, sedangkan resepnya sama gitu kan. Disitulah taste. Oh. Seperti yang Aldo tadi bilang, memasak dengan hati gitu. Au. Sebenarnya memasak dengan kompor. Oh iya. Anda. Salah, Bro. kalau ya misalkan kalau nggak ada api memasaknya gimana, kalau ada panas gitu kan. Gitu. Kalau itu lebih ke apa ya, lebih ke siapa Ya, pilotnya ya. iya. Kan tadi ngomong soal apa karir di dunia chef gitu ya. Ada berapa tingkatan sih di sini? kalau dari profesor itu seperti gini, chef itu kan posisi jabatannya. Posisi jabatan mulai dari bawah, dari cook helper, cook, ada cook 1, cook 2. Itu kerjanya apa aja tuh? Misal Job desk-nya itu beda-beda. Cook helper ya otomatis kayak memotong, helpering lah gitu, ngebantuin. Cook yang memasak. Gitu oh kan, jadi yang motongin yang masak beda sih? beda. Oh. Tapi ada juga orang yang Motong preparation dia masak juga udah dia bisa gitu. Tapi kalau double profesional dia dipisah. Iya, ada bagian preparation ini. Nah, terus ada middle. Middle itu kayak demi chef, CDP, chef de partie itu posisi di tengah-tengah lah gitu kan. Jadi apa tuh dia? Jadi dia semacam supervisor kalau di dunia ini. Oh, iya. Nah, baru ke atasnya ada sous chef, ada eksekutif sous chef, ada eksekutif chef. Dah. Oh. Situ. Tergantung manajemen pakai posisi apa tertingginya gitu. Bisa sous chef, bisa eksekutif chef, tergantung Mungkin manajemen. gede kecilnya kitchennya kali ya. Sebenarnya sih kebutuhan sih. Kebutuhan kalau misalnya kitchennya kecil, kapasitasnya sedikit, nggak perlu banyak orang karena kan sesuai kapasitas juga gitu kan. Kalau di hotel yang chef sekarang ini dia kapasitas untuk memasak berapa orang chef? Saya punya ballroom masuk 1.000. 1.000 orang. 1.000 masuk. Paling banyak masak buat berapa orang chef? Kalau daily sih paling di 500 karena jarang, kalau 1.000 paling wedding gitu kan. Paling rata-rata wedding di 500 600 itu. Paling banyak selama sejarah masak buat berapa orang chef? 5.000. 5.000. Di kapal kan 5.000 gitu kan. Ribuan kan juga. Oh jadi satu kapal itu dia kapasitas 5.000 orang. Ada yang 5.000, ada yang 3.500 tergantung besarnya. Breakfastnya bareng. Breakfast bareng pagi. Tapi dibagi-bagi, ada yang di misalkan di deck 12, ada yang di main dining room, ada di mana gitu. Jadi nggak keluar dari kitchen, di kitchen aja terus. Di kitchen juga sebenarnya dibagi-bagi. Ada appetizer man, dia khusus menyiapkan dan menyajikan makanan pembuka, ada soup man gitu kan. Ada butcher, ada dessert, pastry gitu kan. Ada bagian-bagiannya, ada vegetable man gitu kan. Jadi makanya kalau di kapal itu stresnya makin karena bangun kerja, pulang ke rumah susah gitu. Paling ke kabin gitu kan. Hiburannya ya kalau Stres nyemplung ya. tapi enjoy, kita tergantung bawa dirinya. Tapi aja. biasanya kalau kapal-kapal kayak gitu, ini kapal judi atau kapal wisata atau dia menawarkan apa sih di kapal itu? Di dalam kapal itu semuanya lengkap, ada entertainnya, kasino ada, kasino ada, pool di atas ada, pokoknya apa yang ada di darat Di situ ada, wisata tapi juga. di satu kapal. Satu kapal. Ngomongin soal profesi chef nih, perlu sekolah apa enggak sih sebenarnya? Kalau buat saya pribadi sih, posisi chef itu kan lebih ke pengalamannya, lebih ke ini. Sekolah bagus, tapi ada juga yang nggak sekolah secara formal, dia otodidak. Tapi ada banyak orang yang punya gelar chef itu atau menduduki suatu profesi suatu jabatan di itu dia tanpa formal ada. Jadi nggak melulu soal harus sekolah di dunia kuliner sebetulnya ya. Cuman kalau buat gua pribadi seperti itu, misalkan nih orang lulusan SMA, dia training hotel, jadi daily worker minimal ya. Habis itu dia bagus, karirnya bagus, kerjanya bagus, dia diangkat jadi staff. Kerja terus itu mungkin karirnya bagus atau emang kepake lah atau bagus, naik, bisa juga jadi chef. Nah, yang ngebedain kalau di dunia chef ini yang berpendidikan dengan nggak berpendidikan lah ya kasarnya gitu ya, apa tuh biasanya? Knowledge otomatis ya. Knowledge apa tuh? Knowledge dari pengetahuan makanan, karena orang yang
belajar atau itu dia pasti lebih condong ke Materi. on the book gitu kan. Kalau orang yang ini lebih ke experience gitu kan, lebih ke pengalaman. Jadi dia belajar sama orang by pengalaman. Sama kalau orang yang ini kan ada bukunya juga, ada pengalaman by book, ada pengalaman di lapangan juga gitu. Kalau mungkin dia jadi ngerti gizi makanan segala macam iya. gitu ya. Kayak nutrisi, kalau orang yang sekolah itu kan minimal tahu karbohidrat itu kadarnya berapa miligram buat tubuh, berapa kalori. Kan orang yang otodidak mungkin dia tahu atau kalau mau belajar bisa, tapi tidak lebih ke situ. Kebanyakan orang ya gua masak, gua jadiin makanan enak selesai. Cukup. Gitu. Kalau sama sekolah dia lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kenapa sih bawang, misalkan contohnya bawang putih, kenapa sih ini, atau resep kenapa sih ini harus ini, kenapa sih dari tulang bisa menghasilkan stok yang enak gitu. Kalau orang yang ya belajar itu dipelajari. Tapi kalau orang yang ini kan lebih ke langsung lapangan gitu, otodidak gitu. Nah kalau saya sendiri sekarang kerja sama banyak orang nih, prefer sama yang pernah ada background sekolah di bidang itu atau enggak sih? Kalau saya lebih ke orang yang mau kerja, orang yang bisa kerja. Karena nge-create orang itu tidak mudah. Gitu. Jadi attitude penting ya? Attitude sangat penting di dunia kitchen itu, dimanapun itu ya pasti attitude ya. Disiplin itu sangat penting juga. Orang belajar kalau kita attitude-nya kurang itu kan jadi masuk ke dunia kitchen itu ya emang benar disiplin, emang benar attitude bagus sama mau belajar lah gitu istilah. Sekarang kalau ngelihat di dunia masak ya, kalau saya lihat kok jarang lihat cewek. Kenapa tuh? Sebenarnya sih cewek juga banyak. Banyak yang cewek menjadi chef, banyak cewek yang menjadi chef chef atau celebrity chef, banyak itu. Karena sekarang dunia kitchen itu khususnya di dapur nggak identik dengan wanita. Kalau dulu kan zaman dulu yang ke dapur tuh wanita, tapi sekarang kok cowok semua. Karena mungkin dari satu pressure itu lebih kuat lelaki, tapi bukan mendeskripsikan wanita gitu kan. Ada saya juga, tapi lebih ke pastry. Telaten karena ya. Ini lebih lebih ulet, lebih ini. Iya. Tapi jadi nggak masalah soal gender. Nggak masalah gender itu, selama dia masih bisa ngikutin, dia bisa kerja di bawah tekanan atau ya seperti itu, kenapa enggak? Jadi kan kalau misalkan saya kan pernah nonton kayak Hell Kitchen, dimarah-marahin di dapur. Itu di kehidupan nyata tuh memang seperti itu di dapur tuh? Ada benernya, ada enggaknya juga. Benernya kenapa? Karena kita kan berpacu dengan waktu, makanan harus sesuai keluar. Intinya si chefnya itu harus memastikan apa yang keluar dari kitchen itu sesuai gitu dengan apa yang. Pernah ada pengalaman kayak ditekan banget di dapur tuh, pernah nggak tuh sama chef siapa tuh? Banyak sih. Sampai dilemparin cutting board juga sering gitu kan. Cutting board apa? Itu talenan kalau kita bilang itu, chopping board gitu kan. Itu dengan kata-kata kayak sorry motherfucker kayak gitu udah biasa, fuck you itu udah biasa. Tapi kerja mah nggak lama sebenarnya. Tapi karena basically gua nggak ada hard feeling sama pekerjaan, ya udah itu cuman sebagai pacuan, pecut ya. Misalkan gua nih di grill nih, chefnya bilang medium rare bla bla, gua kan lost misalkan salah dengar atau gimana, otomatis makanan yang keluar salah, dan itu kan berefeknya ke yang lain. Makanya chefnya itu di situ lebih sebenarnya bukan galak, bukan apa, tapi lebih tegas biar mendelegasikan gitu. Ya. Iya. Biar nggak ngawang-ngawang gitu masak tuh. Iya. Biar running well gitu. Bukan, tapi kebanyakan ada orang yang hard feeling, baper, kesel gitu kan. Tapi itu bukan profesional gitu kan. Jadi emang kalau di dapur tuh kita sini kerja udah aja gitu ya. Fokus, karena kan bahaya juga kan, kompor, pisau. Kalau kita nggak konsentrasi atau ya meleng-meleng gitu kan, bahaya juga gitu. Chef kan udah berapa tahun nih kerja ya kan, pindah-pindah dari sini. Emang profesi chef tuh harus pindah-pindah kayak gitu? Apa gimana? Kalau buat gue itu berpindah-pindah itu tergantung ya. Misalkan pengalaman kah atau emang udah bosen aja gitu? Sebenarnya sih lebih ke kebanyakan sih buat ke challenge gitu kan, lebih ke misalkan di sini udah zona nyaman, udah bisa, udah capable, ada tantangan lagi nih, ada sesuatu yang pengen dipelajari atau dia pindah. Tapi ada juga tipikal orang yang pengen cari posisi, pindah 1A misalkan posisi A
dia pindah ke hotel yang lain, dia apply lebih tinggi. Setahun dia pindah lagi. Banyak yang kayak gitu. Jadi banyak juga chef yang instan. Instan itu gimana? Yang instan 1A naik ke B, hotel B misalkan naik lagi Emang dia pengen berkarir. berkarir di tapi harus disertai dengan knowledge, dengan skill juga. Bayangin chef tapi skillnya cook gitu kan, Oh, iya. nggak capable juga gitu kan. Berarti nggak semua orang yang bisa masak itu bisa jadi chef gitu. Ya kan seperti ada yang bilang ini, setiap orang bisa jadi cook atau bisa memasak, tapi nggak semua cook bisa jadi chef. Seperti itu katanya. Karena memang di dalamnya juga ada manajemennya, Ada. gitu kan. Seperti yang tadi, chef itu apa sih gitu Ah. kan? Kalau buat gua itu chef itu personal in charge di produksi apa di komersial food gitu ya. Jadi dia harus memikirkan bisnis, maintenance cost, Oh, iya. selling. Benar-benar. Gimana sih misalkan kita jual satu produk itu dari mulai preparation sampai sellingnya gitu kan, profitnya, bisnis lah gitu kan. Karena kita dituntut itu gitu kan. Jadi chef itu nggak hanya untuk masak, kalau buat cook ya memasak. Jadi manajerial begitu. Ngomongin soal tadi sering ngerantau jauh gitu ya, sering ingat orang tua nggak sih? Pasti. Jadi Gangguan nggak kayak gitu? sebenarnya sih awal-awal berkarir itu merantau itu emang jadi ini homesick lah gitu kan. Ketika kita sakit otomatis ingat orang tua gitu. Tapi disitulah mental dibentuk gitu kan. Iya. Lu mau lembek atau lu mau tough di sini gitu kan. Kalau lu mau lembek ya maaf ke salon aja gitu kan. Cara ngatasinnya gimana sih? Jadi kalau saya itu orang yang haus akan belajar. Jadi ketika gua boring, ketika gua jenuh, pengen pulang atau apa, atau ketika gua ada di posisi zona nyaman itu, gua cari apa yang gua belum tahu nih. Misalkan contoh pengalaman gua di Western nih, gua pengen banget bisa di Japanese. Di sela-sela waktu istirahat gua atau libur gua belajar lah di situ di Japanese itu. Mulai cara motongnya, cara bikin saus basicnya, pelajarin, nggak ada susahnya kan, nggak ada salahnya belajar itu kan. Nah, si chef ke depan rencana pengen nggak sih buka tempat makan sendiri gitu? Itu ada juga, tapi kalau secara gua kedepannya itu gua pengen kayak jadi konsultan lah. Jadi apa yang gua tahu, apa ini bisa ke share sama orang-orang. Bisa dibagi sama orang. Bisa nggak ada kemungkinan, nggak ada untuk juga gua juga bisa jadi dosen atau jadi apalah gitu. Iya. Karena saya pengen berbagi gitu. Jadi kayak misal orang pengen buka kafe, ngobrol dulu sama chef Ya. gitu. Saya gimana sih nih? Kita sharing, kita ini gitu kan. Kebanyakan teman-teman yang seletingan gue juga kan udah pada sukses, udah punya posisi di top level. Tapi ketika dia pengen punya usaha atau hari tua gue gimana nih? Kalau gue berpikir umur manusia itu ada batasnya, karir juga ada batasnya selama kita dipakai sama perusahaan ini. Tapi gimana caranya? Apa yang kita punya itu nggak termakan oleh waktu. Dengan cara apa? Kalau gue lebih pikir dengan cara ya berbagi. Kita menyampaikan apa yang kita tahu, itu kan jadi modal yang sangat bagus buat anak-anak kedepannya gitu kan. Nah, sekarang kan udah kisahnya udah di dunia inilah dari lama gitu. Memandang profesi ini dan di masa depan tuh bagus nggak sih apa gimana tuh buat anak-anak muda yang pengen mendalami dunia masak gitu ya? Atau menjanjikan nggak sih sebenarnya? Atau mungkin yang belum ketemu nih fashionnya gitu. Sebenarnya jadi chef itu bagus karena selama orang hidup itu pasti membutuhkan makanan. Dan di situ pasti ada sosok orang atau profesi yang menyediakan makanan itu. Bahkan bisnis sekarang coba makanan di mana-mana. Pinggir jalan makanan. Bahkan sekarang trennya makanan restoran juga bisa di pinggir jalan gitu kan. Itu kan sebagai perkembangan zaman gitu, bahwa makanan itu selalu update. Di mana ada perkembangan itu pasti ada profesi yang menyediakan itu atau mewadahi itu gitu kan. Nah, chef itu kebanyakan lebih tua loh, lebih jadi gitu, lebih ini seperti pisau, semakin diasah semakin ini Tajam, Pak. tajam. Jadi nggak ada batasan umur.
Dan juga memang profesi yang menjanjikan juga ya, karena Iya, pasti. selama orang butuh makan pasti ada profesi Iya. ini gitu. Siapa sih yang orang yang nggak butuh makan? Iya. Sekaya apapun dia pasti pengen makan itu. Ini itu kan proper, pengen enak. Jadi kan bakal jadi referensi juga bahwa kerja di dunia itu nggak cuma jadi PNS doang ya Chef. Ya, Nah, si Chef selama menjalani ini memang bisa menghidupi Chef di dunia ini. alhamdulillah bisa menghidupi gitu kan. Dari jadi chef itu ya kita hobi yang dibayar seperti ini. Gitu. Nah, kalau ngomongin angka nih, waktu kerja di kapal pesiar tuh dapetnya berapa sih Chef? Pengen tahu. Kalau dulu itu pertama kali naik saya itu sekitar 928 US. Berarti kalau Kali 12 kali 11.000 lah dulu 13 tuh. jutaan lah ya, 13 jutaan. sebulan. Tapi kalau buat nominal gua punya cerita unik nih kalau mau cerita di kapal nih. Gimana? Itu kan basic pokoknya basic salary itu ya. Jadi gajian itu 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali? 2 minggu sekali. Cash gitu kan. Oh, cash? Ya. Jadi kita 2 minggu ngantri nih. Gajian, ngantri Oh. gajian. Tapi gimana caranya? Waktu di kapal itu gua ngedapetin uang juga. Nah, gua sering overtime. Bonus lah ya. Ya, sering bisnis lah gitu kan. Apa tuh? Setelah pulang kerja misalkan masakin orang Indomie atau apa gitu kan. Gua jual Indomie. Oh gitu? Iya. Pakai sumber daya di kapal? Kita beli Indomie. Kebetulan itu kan misalkan gua ke Alaska tuh, di Alaska nggak jual Indomie. Gua cuma numpang masak doang. Boleh tapi? Boleh. Oh. Dan Ya, seneng nggak sih orang mereka cincang. sama Indomie? Seneng. Yang belinya juga orang Indonesia juga kok. Oh. Gitu kan. Kita jual nih satu mangkok $5. Akhir $5 berarti 80.000 ya? Kalau semalam misalkan ada 3 orang aja yang punya join bisnis sama gua nih, lu mau beli Indomie dari gua nggak gitu. Satu orang misalkan semalam ada 5 aja. Kali sebulan. Oh, Udah bisa jadi lebih. sampingan dulu Sampingan di kapal dulu itu ya. dagang Saya Indomie. Dagang Indomie. Kalau embarkasi gua luggage. Embarkasi itu apa sih? Ya kapal mau Turun? turun, Oh. mau check out sama yang itu kan suka bantuin embarkasi jadi dusting di kamar gitu, dibayar $70 itu kan. Oh. Itu per seminggu sekali lah gitu kan. Oh, jadi sampingan banyak juga sebenarnya ya? Iya. Kalau misalkan kita jeli ngelihat Jeli. uang ya. Ada juga yang jadi tukang cukur, tukang pijit gitu kan. Ya, selama nggak ngelanggar aturan itu Iya. bisa aja gitu kan. Paling menarik kerja sama chef siapa tuh? Gimana? Paling menarik kerja sama chef siapa tuh? Kalau itu sebutin nama ya, kalau sama John Sulay itu keren banget tuh. John Sulay itu siapa? Kalau sekarang kalau nggak salah sih dia jadi director F&B-nya Celebrity Cruise itu kan, John Sulay. Itu orangnya benar-benar cerdas, berintegritas, keren lah pokoknya itu. Itu benar-benar Cerita serunya apa tuh? sosok chef yang dia itu posisi tinggi tapi dia bisa ngajarin, bisa ngerangkul. Nih, ini humble bener, orangnya. humble, sangat humble gitu kan. Jadi nggak kayak gua Nggak arogan gitu kan, dia nggak ini kan gua chef nggak, dia lebih merangkul karena visinya sama kayak gua gitu kan. Bahkan gua juga belajar dari situ. Kenapa? Karena gua menjadi chef itu bukan superhero yang gua cari, tapi super team. Di kitchen Karena itu memang pada dasarnya di kitchen tuh kita nggak sendiri kerja ya. iya, kita kerja itu banyak. Jadi ya visinya gitu, gue itu super team, nggak ada superhero, nggak ada ini jago ini nggak, tapi gue ini harus super team, harus semuanya solid gitu kan. Jadi nggak ada wah lu jago ini, kalau nggak ada gue gini nggak. Kalau gue itu super team, yang namanya tim itu kan harus semua melengkapi gitu kan. Nah, bro. Ini chef mau nanya aja nih, pernah nggak sih pas chef lagi makan ke restoran orang nih, terus pas dirasain tuh ternyata ada yang kurang, cukup tahu aja atau mungkin komplain atau mungkin ngebantu juga gitu sih? Kalau gue pribadi gini, tergantung gue yang makannya ya. Misalkan contohlah satu makanan aja ya, misalkan spaghetti tomato saus misalkan lah ya. Ketika saya makan ngorder,
ternyata manis, nggak ada rasa nggak rasa asam dari tomatnya. Ya paling saya berpikirnya apakah ini standar resipinya seperti ini ataukah ada something wrong gitu. Lebih baik kalau saya pribadi sih saya datang minta ke salesnya coba introduction apa aja ini gitu kan. Misalkan kalau ini emang stylenya restoran itu ya kudu kita kan ke situ gitu ke makan itu gitu. Cuman ada juga kadang juga saya bilang ini kalau tomat seperti ini, asamnya seperti ini. Jadi sering kalau saya pribadi sering sharing gitu kan. Tapi bukan untuk komplain. Karena kan balik lagi rasa itu universal itu ya. Betul. Rasa itu mungkin buat standar resipi dia pas belum tentu buat gua gitu kan. Itu seperti itu. Jadi nggak ngejudge ini salah atau ini komplain kan. Kalau gua lebih ke situ pemikirannya gitu. Nah, Sep, terakhir apa sih yang mau disampaikan ke orang-orang yang dengerin podcast ini, Sep? Kalau pesan dari gua sih semoga bermanfaat aja gitu ya. Menjadi chef itu atau masak lah istilahnya gitu ya. Jangan pernah malu. Karena masih banyak orang yang malu untuk ngapain sih lo masak? Itu masak buat cewek lo gitu. Yang karena lebih ke itu lebih ke yang tadi gue omongin, selama orang itu hidup dan itu pasti membutuhkan makan dan minum. Disitulah ada perannya seorang juru masak. Mau jadi bisnis atau mau jadi hobi atau cuman untuk dipakai sendiri skillnya itu. Karena makan itu kepuasan itu ya. Situ. Jadi belajarlah mulai dari hal yang kecil. Apa yang mau dimakan istilahnya seperti itu ya. Tapi kita tahu gitu kan. Kedepannya ya jadi seorang chef itu sangat menjanjikan. Mantap. Kalau kata gua sih nggak jauh beda lah dengan profesi dokter yang gitu. Itu makin lo capable, skill, famous, duit yang datang ke lu bukan kerjaan yang bukan kita yang cari-cari kerjaan. Iya, dan intinya juga sebenarnya kalau kita fokus di bidang yang kita suka juga pada akhirnya bakal menjanjikan juga ya, Sep. Iya. Seperti kayak ini, kamu menanam bibit sekarang nggak akan kamu petik hasilnya sekarang, tapi ada proses gitu kan. Sama kalau menurut gua di kitchen juga gitu ya, di chef juga gitu. Lu sekarang belajar ketika lu capable, ketika lu punya skill bagus itu uang atau kerjaan yang datang ke lu, bukan lu yang cari-cari gitu. Dan memang prosesnya ini perih sih ya. Perih. Sambil emang iya banget. Nggak mudah ya. Loyalitas itu sangat ini. Kadang gua ya hari-hari sekarang aja gue berangkat subuh pulang malam, jarang ketemu matahari gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Emang pressure tinggi, tanggung jawab tinggi dan attitude juga sebenarnya attitude sangat ini. Yang susah dipelajari itu attitude dia sebenarnya ya. Kalau skill kita bisa belajar. Tapi kalau attitude itu emang harus dari innernya kita gitu, dari dalamnya kita gitu. Iya sih. Ya paling gitu guys. Dikit sih. Apa? Gue nambahin dikit. Apa? Nah, chef kan biasanya nih, ya mungkin setiap chef itu punya yang namanya makanan andalan atau signature dish. Nah itu perlu nggak sih di chef itu kita punya signature dish, atau mungkin lebih ke yang memasaknya siapa gitu? Kalau itu buat gua pribadi lebih ke identitas ya. Nah, identitas maksudnya lebih identitas ini. Sama sih, nggak jauh beda sama kayak artis. Kalau kita denger suara Ariel misalkan lagu ini pasti Ariel. Nah, sama kalau datang ke satu tempat dengan makan ini pasti ingat itu Chef Ricky, ya itu identitas. Jadi gua buat apa yang benar-benar identik dengan gua gitu kan. Nah kalau chef sendiri apa nih? Kalau saya itu basically saya suka rempah. Indonesia banget ya? Enggak juga sih. Tapi saya cinta Indonesia gitu kan. Sebenarnya sih saya nggak punya makanan andalan. Karena menurut gua itu kita membuat makanan itu yang tadi universal kan. Misalkan menurut gua bisa bikin A, menurut lu kurang apa gitu. Tapi ada standar resipinya. Nah
yang penting lebih ke satisfaction. Buat saat ini dish yang saya suka itu seperti makanan rempah-rempahan. Misalkan kalau lu datang ke restoran gua, lu makan nasi goreng rempah, lu pasti bisa ngebedain rempahnya gitu kan. Karena emang gua benar-benar ngeracik sendiri dari cara roastingnya, cara apanya, perpaduannya, komposisinya gitu. Jadi unik. Nah, gua pengen orang yang datang ke restoran gua atau ke tempat gua tuh makan ini, it's me gitu kan. Tahu gitu kan. Iya. Jadi ada identitasnya gitu kan. Kalau si chef tuh masak pasti rempahnya kuat. Nah, sama kayak tadi kita makan emang rempahnya kerasa banget sih. Walaupun itu simple ya, cuman bawang merah, bawang putih. Tapi kalau cooking time-nya benar atau cooking method ini keluar. Gitu. Jadi identitas itu. Nah, disitulah yang ngebedain yang mana yang masak doang, yang bisa masak doang dan juga chef gitu kan. Ya paling gitu sih guys obrolan kita pada hari ini. Jadi kalau gua ambil kesimpulan dari obrolan ini sebenarnya jadi chef tuh kita basically nggak usah sekolah juga sebenarnya bisa. Cuman kalau kita sekolah kita lebih nunjang teori-teorinya, lebih dalam lagi. Jadi karena kan namanya masak juga kan nggak sembarangan, hubungannya sama kesehatan segala macam. Kita harus tahu juga gizinya, nutrisinya. Bukan ngomongin soal rasa doang ya chef ya barangkali gitu ya. Sama juga pada akhirnya posisi chef ini kenapa menjanjikan juga karena kan kita tiap hari kan makan nih. Pasti posisi ini selalu ada. Jadi ini juga jadi referensi buat kalian yang misal masih bingung mau kemana. Ini salah satu pilihan juga buat kalian gitu kan. Selain emang sekarang lagi hype gara-gara MasterChef ya kan. Ini juga memang menjanjikan gitu. Nah itu aja paling guys dari gua pada podcast hari ini. Semoga lo bisa ngambil manfaat dari obrolan kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga komen apa yang kurang dari podcast gua kali ini. Makasih udah dengerin gua. Gua undur diri. Salam apa dulu? Cabs.